Tragedi lanjutan tim Jimmy Mamesah petani penggarap vs preman bayaran oknum RW lukas kaki tangan PT KAA Gunung Gelis, tanggal 25 September tahun 2023. Insiden terulang kembali untuk yang kedua kalinya pada Minggu, tanggal 24 September tahun 2023. Adu fisik antara preman abal-abal bayaran PT KAA melalui pesuruh oknum RW Lukas K Bandungan dengan warga petani penggarap tanah. Petugas, tim Jimmy Mamesah, pengancaman hingga berujung pemukulan oleh preman bayaran kepada tim Jimmy Mamesah. Ini adalah imbas dari perbuatan oknum Sekda Burhanuddin yang selama bertahun-tahun telah menyalahgunakan jabatannya, menghapelkan tanah-tanah warga di 4 desa yaitu Cibanon, Nagrak, Pasir Angin dan khususnya Gunung Gelis, dan sekarang perbuatan oknum Sekda telah meluas hingga di sebagian wilayah Kabupaten Bogor. Kejahatan intelektual ini sudah direncanakan jauh hari bersama dengan perusahaan gandengan PT Sumarekon Tbk melalui anak perusahaannya PT MCI, KJA Golf, KAA milik Muljadi Budiman, dibantu Evelyn oknum bendahara dan pengacara, Rudi Yahya dan Rudi Tanuwijaya. Di lapangan mereka menggunakan perusahaan abal-abal PT KAA dan memakai preman Lukas K Bandungan sebagai kaki tangan untuk menakut-nakuti para petani penggarap di 4 desa, dan yang paling parah terjadi di Gunung Gelis. Dan dari semua insiden semua dana didapat dari PT Sumarekon Tbk. Karena Sumarekon punya kepentingan untuk mengendalikan tanah yang sudah dibelinya bawah tangan memakai notaris bodong dan abal-abal. PT Sumarekon Tbk tidak mau rugi karena sudah membayar ke Muljadi Budiman. Begini ungkapan Jimmy Mamesah kepada wartawan terkait insiden panas di lahan 70 hektar di Gunung Gelis kemarin, pada insiden tragedi Minggu tanggal 24 September tahun 2023. Beberapa tim aparat kami turun ke lapangan langsung berdasarkan fakta di lapangan diduga beberapa aparat di wilayah sekitar lahan 70 hektar di Gunung Gelis sudah masuk angin. Dan seperti biasanya orang-orang bayaran PT KAA tersebut yang tidak sepantasnya dan bukan kapasitasnya, seorang oknum aparat mengatakan tanah sengketa, tapi ketika diminta pernyataannya secara tertulis oknum aparat tersebut tidak mau. Fakta di lapangan oknum Lukas tunjukkan sertifikat HPL yang sudah tidak berlaku dan dibuat di pinggir jalan. Bahkan dengan arogannya oknum RW Lukas menantang Jimmy Mamesah untuk menunjukkan surat juga. Karena ini bukan kapasitas oknum Lukas yang preman, terlebih oknum Lukas bukan sebagai pembeli tanah tersebut. Beberapa kejanggalan juga terlihat di lokasi pada saat insiden tersebut terjadi. Ada terlihat oknum TNI dari Marinir yang turut membackup oknum Lukas berbicara, dan ini yang membuat kami berpikir dan bertanya-tanya ada apa dengan semua ini. Kami melakukan pemasangan pelang di tanah milik sendiri, tetapi mengapa dihalangi? Permasalahan ini akan kami lanjutkan ke Panglima TNI dan Mabes Polri. Sekali lagi, saya Jimmy Mamesah, pemilik tanah luas 70 hektar di Gunung Gelis, belum pernah menjual belikan kepada PT atau perorangan. Tanah saya tidak bersengketa dengan siapapun dan tidak terlibat hutang piutang kepada pihak manapun. Tanah saya dibeli sejak tahun 72 sampai 73 dengan bukti girik, warkah, IPEDA, pajak, plottingan BPN, blokiran BPN, sudah diakui Polhukam dan instansi negara. Tanah saya murni. Dan berdasarkan itu semua kami meminta agar kepolisian, KPK, Bapak Mahfud MD dan Bapak Hadi Menteri ATR BPN agar mengambil tindakan tegas, karena saat ini preman-preman itu sudah anarkis. Mereka melakukan pengancaman, pemaksaan, pemukulan dan berujung intimidasi atas hak-hak saya sebagai pemilik tanah dan warga petani penggarap. Perlakuan mereka ini berpotensi mengganggu ketertiban dan keamanan. Perbuatan mereka sudah menginjak-injak hukum atas jual beli hukum dan dapat mengganggu stabilitas di lingkungan. Jangan salahkan kami Jimmy Mamesah, rakyat Indonesia. Kami sudah terzolimi selama 7 tahun 9 bulan. Jangan biarkan tokoh 9 naga melalui Muljadi Budiman dan kroni-kroni oknum Sekda Burhanuddin masuk ke daftar gembong mafia tanah, mafia hukum wilayah Bogor terus merampas hak rakyat. Tangkap dan hukum seadil-adilnya atas perbuatan biadab mereka merampas sewenang-wenang, menyalahgunakan jabatan untuk memperkaya diri sendiri. Pasal 385 KUHP tentang lindungi pemilik tanah di Indonesia dari penyerobotan tanah. Pasal 385 KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP.
Dan adapun pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkenaan dengan sanksi pidana terhadap tindak pidana penyerobotan tanah yaitu pasal 385 KUHP yang terdapat pada buku ketiga, bab 25 tentang kejahatan penipuan. Pasal 385 KUHP berbunyi, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Jadi jelas mereka itu secepatnya harus ditangkap dan penjarakan. Jangan sampai mereka lakukan rekayasa cerita fitnah sana-sini dan suap sana-sini untuk dapat meloloskan dari jerat hukum karena ada bukti jejak kejahatan mereka yang ujung-ujungnya suap seperti pada Kemenko Polhukam antara Muljadi Budiman dan Oknum Sekda Burhanuddin secara berani menyuap 75 miliar dan bagi lahan bahkan mencarikan wanita agar Kemenko Polhukam tidak mengembalikan hak lahan 70 hektar di Gunung Gelis kepada saya. Akan tetapi suap tersebut ditolak mentah-mentah bahkan Kemenko Polhukam menyatakan oknum-oknum tersebut siap masuk karung yang artinya oknum-oknum siap menerima sanksi hukum atas tindak kejahatannya selama ini. Seperti contoh kejahatan mereka adalah pada saat penguasaan tanah 65 hektar milik Niko F. Mamesah dari 12 sertifikat yang ada 8 sertifikat dan yang 4 ada di anak mantan pejabat dan 1000 sertifikat telah cacat hukum. Cukup saya dan keluarga saya saja yang terzolimi, warga lain jangan sampai jadi korban ketamakan mereka. Saya Jimmy Mamesah, rakyat yang terzolimi selama 7 tahun 9 bulan akan bertanggung jawab atas semua isi pemberitaan ini dan jika ada yang terkait serta ingin mengetahui lebih dalam tentang berita ini dapat menghubungi saya langsung Jimmy Mamesah di nomor WA 0823 1580 0800 atau bisa langsung kepada Komjen Pol Anang Iskandar di nomor WA 0811 1285 858, Jubir KPK Ali Fikri di nomor WA 0852 1607 5917 atau langsung ke KSP Muldoko nomor WA 0813 2007 1957. Ungkap Jimmy Mamesah mengakhiri wawancara. Salam NKRI, NKRI harga mati. Merdeka.